Selain rute Malang-Jakarta, ada rute yang cukup menarik untuk diulas karena persaingan moda transportasinya cukup seru, yaitu Jogja-Jakarta. Kali ini aku akan nyobain bus Brata Yudhistira, PO Bus yang punya jalur unik. Dari Jogja langsung masuk tol Prambanan. Ini cukup unik dan berani ya. Gimana cara naiknya dan seperti apa servisnya? Simak terus video ini sampai habis ya. Halo teman-teman semua, selamat sore. Kali ini aku berada di Terminal Jombor, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Sebuah terminal yang dilihat dari ukurannya tuh nggak terlalu gede, tapi setiap sore yang masuk itu busnya rata-rata premium. Bisa dibilang ini terminal tipe B. Untuk terminal tipe A di Jogja itu ada di Terminal Giwangan. Ini bisa dibilang bukan terminal utama ya, tapi warga Sleman atau warga Jogja bagian utara itu biasanya naik busnya dari sini, terutama yang arah Magelang atau ke arah Semarang itu lebih cepatnya lewat sini teman-teman. Hari ini aku akan naik bus, namanya itu PO Brata Yudhistira. Kemarin tuh aku mau balik ke Jakarta tuh bingung mau naik bus apa, iseng-iseng cari di Redbus, ada nih PO Brata Yudhistira, tarifnya murah loh, cuma Rp240.000. Nanti aja lah cari-cari lagi. Terus aku buka story teman-teman kan, ada yang nge-share Brata Yudhistira pakai unit JetBus 5, dan yang bikin aku semakin yakin untuk naik bus ini ada tulisannya via tol Prambanan. Kayaknya baru bus itu deh yang langsung berani mendeklar ini langsung lewat tol Prambanan. Jadi dari Jogja sini dia nggak masuk kayak Klaten, kayak Solo, langsung tol Prambanan. Dan tak cari-cari lagi nih, langsung Boyolali teman-teman. Wah, ini bisa ekspres ini. Makanya aku langsung aja ke Terminal Jombor ini. Aku klik, penasaran nih aku. Dan aku baru datang, agennya tak cari masih belum nemu. Kita mungkin nyari sekalian sambil lihat-lihat PO bus yang masuk di sini ya. Apa aja di jam tengah 5 sore ini. Jadwal busku jam 5 masihan. Itu ada yang masuk Agramas C008 Switch Kombi, pakai Hino RM kayaknya nih. Itu ada bus Rosalia Tronton eksekutif. Kayaknya rute mana yo? Oh, Sumatera teman-teman. Ini adalah suasana sore hari. Ada Agramas SA04 ini kayaknya yang dulu kalau nggak salah jalan Sumatera deh, yang pernah aku naik rute Bogor Palembang. Agramas Haki 005 ini yang double decker tujuan ke Bogor, lalu ada 2 City Trans CTB 9 sama 15, sama Tunas Muda Sleeper ya, kayaknya tujuan ke Balaraja nih. Suasananya enak banget, apalagi sore hari gini pas intensitas matahari udah mulai redup, asik sih. Ada bis listrik juga cuy. Suaranya nggak kedengeran, tapi ada suara tung 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 gitu ketika dia jalan. Ya mas, yuk. Jalan dengan mungkin sekitar 20 km per jam ya. Nah tadi barusan aku ditelepon sama agennya Brata Yudhistira. Ternyata agennya ada di luar teman-teman. Ya wes, kita sekarang menuju keluar. Kita lihat agennya di mana. Katanya sih ke arah McD. Kayaknya agennya Gunung Harta deh. Agennya GH Merah yang ke arah Bali itu loh. Kita coba geser ke sini, lihat. Oh lah itu mungkin. Oh iya cuy, itu pakai JetBus 5. Wah, mantep ini. Infonya sih agennya di sini teman-teman, agen Gunung Harta nih. Di sini tuh rata-rata agennya agen-agen dunia, jadi semua PO dilayani. Tapi ada beberapa yang agen itu yang megang satu PO utamanya gitu. Nanti kita lihat busnya dulu aja. Ini dia busnya Brata Yudhistira dengan bodi JetBus 5 HDD garapan dari karoseri Adiputro Malang. Warna dasar hitam dengan corak warna-warni yang ada di bagian belakang. Terparkir di pintu keluar Terminal Jombor, Sleman, Yogyakarta. Satu hal yang unik selain ada branding 28 seat, ya ini dia ini via tol Prambanan. Amit, motor nuwun nggih. Bismillah. Oke. Oh iki, wih mas,
Nggih. Lagi speaker Alfa tadi. Nggih. Siap. Daripada di Giwangan gitu. Oh, aku udah ngomong tadi. Nyuci di sini gitu loh. Bus langsung berjalan arah keluar terminal, tapi karena start awalnya ini dari luar terminal Jombor, bus harus balik dulu kudu puter masuk ke dalam terminal Jombor lagi buat mengisi presensi kehadiran di Disub Terminal Jombor. Aku sempat kepo-kepoin media sosialnya bus ini, nemu agen-agen yang dilalui beserta nomor HP-nya. Bisa kalian simpan nomornya apabila kalian memerlukannya teman-teman. Dan bus ini tuh ternyata nggak cuman jalan di rute Jogja Rajek aja loh, tapi ada yang rute Bandung Monogiri Purwantoro menggunakan kelas super eksekutif dengan tarif cuma Rp230.000. Ini menarik juga untuk dicoba. Oh, Sinar Jaya Bandung Yogyakarta pakai Avante cuy ternyata. Tolong nanti jangan lupa ya, Ndan. Iya, kenal wes. Ada itu. Aku tak kirim sampean. Jadwalnya sih jam 17.00, tapi ini jam 16.56. Ya udah berangkat nih, jadi penumpangnya udah lengkap. Ada berapa dari sini, kalau nggak salah 3 atau 4 gitu tadi. Gak apa-apa, mau jam segitu kok. Ini sekarang kita ngelewatin garasinya bus Handoyo. Handoyo yang Jogja, itu garasinya ada di sini, dekatnya terminal Jombor di pintu keluarnya. Kalau nggak salah dia juga punya sleeper Avante teman-teman. Tadi aku lihat ada sih, tapi udah berangkat. Nah ini dia teman-teman, interior dari PO Bus Brata Yudhistira. Tadi aku lihat dia itu tujuan akhirnya ternyata ke Rajek, Tangerang. Jadi lintasannya itu Cikarang, Bekasi, Pulau Gebang ke arah utara, Priok, Grogol, Cengkareng, Kalideres, Poris, sampai ke Rajek sana teman-teman. Kalau tak lihat ini kursinya kayaknya 28 deh, kalau dilihat dari longgarnya kursinya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dikali 2, 28 bener. Dia menggunakan kursi dari rimba kencana, tapi rimba kencana yang model lama. Tapi yang model lama ini unik loh. Ini tuh empuknya luar biasa. Dibandingkan dengan rimba kencana yang baru, ini empuk banget tuh, lihat nih. Didudukin tuh ambles gitu loh. Wah, asik sih ini. Lalu dia juga dilengkapi dengan bantal, ditulisi Brata Yudhistira, dan juga ada selimut. Selimutnya ini model bed cover kayak gini teman-teman. Ini kita lagi ada di perempatan UTY Keronggahan. Nah, ini ada proyek tol nih temen, Jogja Solo. Berarti salah satu exit tolnya Jogja Solo besok di sini. Wah, misalkan exit tol di sini ke Jogja semakin dekat lagi nih cuy. Untuk fasilitas lainnya dia juga tersedia box penyimpanan kompartemen di atas. Ini standar Jetbus 5 sih, dan ini tuh Jetbus 5 asli Adi Putro ya. Bisa kita lihat di sini yang dilengkapi dengan port USB dan Type C. Jadi kita bisa ngecas selama dalam perjalanan, tapi nggak boleh buat ngecas power bank ya, nggak hanya untuk HP aja. Kita lihat toiletnya teman-teman. Toilet seperti ini. Ini toiletnya masih fresh, seger, dan ini nggak bisa digunakan untuk buang air besar ya. Hanya untuk buang air kecil aja. Setelah kurang lebih 15 menit ada di dalam bus ini, aku tuh baru sadar pas di bagian belakang. Ini ternyata busnya ini menggunakan sasis Hino RK280 yang udah standar Euro 4. Bedanya dengan RM, kalau yang ini itu masih menggunakan suspensi leaf spring atau per daun. Untuk rata-rata jarak antar bangkunya emang lumayan longgar, karena kan biasanya diisi 30 sampai 32 seat. Ini dikurangi satu baris jadi 28 seat, sehingga jarak antar seatnya ini longgar banget. Cuman yang paling depan ini kayaknya nggak begitu longgar deh, yang aku naik ini. Tapi yang ini masih longgar, yang nomor 1C 1D. Lalu di depan sini ada kopi, teh. Kita bisa bikin sepuasnya sepanjang dalam perjalanan seperti itu. Tahun berapa itu Pak? Ada tahun berapa? Solar aja masih 200 perak. Bener. Betul.
200 perak solar, 200 perakan solar itu. Belum ribuan, belum. Oh. Pernah ke GMS, Pak? Pernah. Sebelum 9 tahun ya sama, Pak. Oh. Kenal Dimas Jati, Pak? Ya bukan terkenal lagi, tanya. Tadi bareng sama saya. Gitu. Iya tadi. Tanya Pak Wondo gitu. Pak Wondo. Saya waktu di Sembodo Oh, diajakin. Oh gitu. Ya. Oh. Pak, kalau udah bosan akap gabung ke sini kan gitu ya. Oke. Nah, tahu-tahu udah di Mata sekarang. Sekarang di Mata sekarang. Dulu kan pertama kan di Rana Jaya. Iya. Nah, Rana Jaya itu saya udah sempat gabung. Oh, udah sempat? Nah, iya, cuman nggak jadi berangkat saya. Oh, iya. Karena kondektor di Keramat. Terus abis Keramat GMS itu ya? Nah, habis Keramat GMS. Sempat di Raya, saya 7 bulan. 7 bulan di Raya? Oh, nggak kuat saya. Oh. Nggak kuat. Zaman itu Raya kan belum ada perpal Mas. Oh, puter balik terus? 4 bulan dur itu. Puter balik terus? Iya, puter balik, nggak ada. Pulau Gadung itu ya? Saya jatahnya di itu. Jatah di apa? Bogor itu loh. Yang mau Ciawi itu loh. Tajur? Nah, saya jatah Tajur. Itu karena kaget aja di bawah. Oh iya, ada Kayaknya Scania yang tadi deh. Kan gitu mungkin. Oh, bukan. Ya. Ini yang Jogja, Klaten, Bandung, teman-teman. Giwangan. Kita masuk di Terminal Giwangan. Terminal Giwangan new apa ya Ki? New version apa? New image. Buat kalian yang udah lama nggak masuk Terminal Giwangan, ini Terminal Giwangan yang baru direnovasi di bagian depan ini aja. Yang belakang kayaknya masih deh. Ini dibuka udah mulai sekitar pertengahan tahun lalu. Dan satu hal yang paling berdampak yaitu sekarang double decker bisa masuk di Terminal Giwangan. Kalau dulu kan mentok nggak bisa. Jadi sekarang bisa, di jalurnya itu diturunin ada jalur khusus double decker. Di mana? Di sana aja Pak, tempat yang agak lapang. Di depan. Yoi. Oke. Ini kita lagi ada di parkiran belakang. Nah, kita lihat nih. Busnya kayak gini. Saya tak foto dulu ya. Di sini lagi terparkir ada bus Akas. Ini yang dulu kalau nggak salah sempat jalan Cilengsi Jember. Sekarang dijalankan ekonomi kursi 23. Gokil loh Gi. Jet Bus 5 Banyuwangi Jogja. Pakai Hino RM. Di parkir ada Semeru. Habis long weekend ya, jadi pada ngumpul di sini semua. Oke, kita balik lagi ke sini lagi. Busnya ini dasarnya hitam, ada livery ya warna-warni gini, cakep sih. Tapi yang bener-bener menonjol via tol Prambanan. Kayaknya baru pertama kali deh yang mendeklar lewatnya tol Prambanan. Itu solar saya sebelah. Ini berarti nggak ngambil Klaten, Delanggu Pak? Enggak. Ini langsung tol Delanggu Mas. Pertama keluar Delanggu ntar. Oh berarti masuk Prambanan, keluar Delanggu, terus masuk lagi? Balik ke arah tol lagi. Oh berarti Kartosuro nggak lewat? Enggak. Langsung Boyolali? Langsung iya. Wah, banter tenan berarti. Langsung Boyolali. Prambanan ambil Pak? Enggak. Kalau enggak ada. Tapi yang pasti dia masuk tol Prambanan ini Pak ya? Ya. Kita isi solar dulu teman-teman. Di SPBU dekatnya Giwangan. 17.50 kita berangkat dari pom dekatnya Giwangan.
Ini tuh kalau nggak salah pas momen liburan panjang ya, jadi yang masuk ke Jogja tuh banyak banget. Sekarang kita lagi ada di daerah Janti, bisa dibilang ini pintu masuknya Jogja untuk saat ini teman-teman. Lihat bus pariwisata banyak banget yang masuk di sini. Ini adalah ring road dan habis ini kita akan ngelewatin bandara Jogja yang lama teman-teman. Namanya itu Bandara Adi Sucipto. Dulu tuh naik pesawat dari Jogja tuh enak, gak sampai setengah jam udah nyampe dari pusat kota. Sekarang harus jauh banget di YIA. Nah, ini adalah pusat oleh-oleh Bakpia 25 nih. Banyak banget yang mampir di sini. Bandaranya teman-teman, Bandara Adi Sucipto. Sekarang yang masuk di sini tuh kayak Fly Jaya, terus Susi Air, kadang Wings dan Citylink kalau nggak salah. Ada yang di situ tujuan ke Halim sama ke Bandung. Ini sekarang kita ngelewatin daerah Prambanan. Di sebelah kiri ini adalah Candi Prambanan. Jadi kalau misalkan kalian pengen wisata Candi Prambanan, itu bisa turun di terminal Prambanan yang berada di sebelah kanan sini. Juga dilintasi bus teman-teman. Nah ini kita persiapan masuk di gerbang tol Prambanan. Untuk saat ini pembangunan tol Jogja Solo paling ujung, paling dekat dengan Jogja itu di sini teman-teman. Letaknya di gerbang tol Prambanan. Dia baru beberapa bulan ini kok dia aktif. Dan untuk PO bus yang benar-benar mendeklar pertama kali via tol Prambanan ya ini. Jadi bisa lebih cepat, nggak mampir-mampir Klaten, terus nggak lewat Kartosuro, langsung bypass ke Boyolali. Ya cuman kita kan lagi pertama kan namanya orang baru kan. Halo. Hei. Hah? Jelas. Untuk agennya di sini teman-teman, agen bus Delanggu. Yang naik lumayan sih. Tidak minat nanti saya ambil kembali. Masih. Ini untuk lokasinya, kalian kalau di Maps tinggal search aja di Google Maps itu agen bus Budikin gitu. Nanti akan ketemu di sini. Nah.
Untuk snacknya seperti ini teman-teman, dibagiin nih. Kayaknya simple sih, coba kita bongkar ya. Beda dengan bus-bus lainnya ya, ini kayak cemilan gitu sih, bentuknya kayak gini. Lainnya kayak roti, terus kacang, dia enggak, ini makaroni, sambel. Terus ini apa ya? Dua ini aku lupa namanya. Ada namanya nggak? Oh nggak ada. Tapi di branding Brata Yudhistira semua. Sama air mineral berapa mili nih? Kecil pokoknya segini lah. Ini bukan air mineral sih, ya air aja. Cleo D mineral. Ini udah kurang lebih 15 menit. Penumpang yang ditungguin nggak datang-datang. Ini kita putar dulu teman-teman. Siapa tahu pas putar penumpangnya udah datang. Setelah ambil penumpang di daerah Delanggu, bus langsung menuju ke arah Boyolali. Ada yang mengganjal sih menurutku. Dia rela nge-bypass Klaten dan Kartosuro, yang mana itu merupakan kantong penumpang. Tapi malah ngambil di Delanggu. Untuk masuk dan keluar aja butuh waktu kurang lebih setengah jam teman-teman. Kenapa ya kok malah memilih Delanggu daripada Klaten maupun Kartosuro? Apalagi Kartosuro itu kita tahu kan lumbungnya penumpang wilayah Solo Raya. Tapi balik lagi, yang tahu cuman manajemen. Ini adalah suasana malam hari di Terminal Tingkir. Pasti rame. Parkirnya bareng sama Handoyo yang rute Wonosobo Malang lewat Magelang Purbalingga. Wes. Kapan-kapan ya? Iya. Sama-sama Mas. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Yuk, oke. Hati-hati. 2023 berangkat dari Terminal Tingkir. Iya, gue emang kata terus bisa jelek. Sinar Jaya gua ambil kiri ya, kayaknya ambil Terminal Bawen kayaknya nih. Satu bos. Total 10. Wah.
Saat ini jam menunjukkan pukul 21.55. Kita berada di rest area kilometer 360 Batang. Di belakang ini ada City Trans dari Madiun tujuan ke Jakarta, dan belakangnya ada Indoren. Untuk bus yang kita naiki Brata Yudhistira, servis makan di rumah makan Sate Subali kalau nggak salah. Untuk rumah makan satenya itu ada di sana sih. Kita harus jalan lumayan sih teman-teman, ngelewatin jajan-jajan, terus warung-warung yang lain. Tempatnya ada di ujung sana. Jangan lupa bawa tiketnya ya. Karena kalau nggak bawa tiketnya nggak dilayanin lagi. Sate Subali, Raja Sate. Ternyata udah disediain nih teman-teman. Ini ada sop, sate, 4 tusuk, kerupuk, lalu ada buah segar, nasi, dan juga teh hangat. Ini udah di setting nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Penumpangnya hari ini ada 10, jadi disiapin 10 packs. Ini dikasih plastik, ini enggak, ini dikasih plastik. Ini harus diaduk nih, biar bumbunya merata cuy. Untuk servis makan di sini tuh udah kita nggak bisa milih ya, jadi udah ditentuin sate kambing muda kalau nggak salah. Ada sopnya, terus buahnya, dan lumayan enak sih. Cuman porsinya ya standar aja. Oke, habis ini aku mau sholat dan balik lagi ke bus. Kebetulan untuk musolanya atau masjidnya itu berada persis di depannya outlet atau warungnya Sate Subali. Nah, di sini. Habis makan langsung sholat dan langsung menuju ke bus yang ada di sebelah sana. Ini yang tersisa tinggal Indoren sama bus yang aku naik itu Brata Yudhistira. Untuk yang City Trans udah berangkat kayaknya. Mereka berdua ini, Indoren sama City Trans, dia berada di rumah makan IHC, Ibu Haji Cijantung di sebelah sana. Sedangkan kita itu servis makannya bareng sama kayak PO Rimbaraya di rumah makan Sate Subali. Ini berangkat duluan, ada bus Indoren pakai sasis Volvo B11R yang Euro 3 WITM 102 dari Jogja tujuan ke Jakarta. 22.30 kita berangkat meninggalkan rest area kilometer 360. Kita masuk ke rest area 282. Ada Subali juga. Pulau Gebang. Jam 3:10 kita sampai di Pulau Gebang. Pak, monggo. Iya. Sampai jumpa lagi. Oke.
Alhamdulillah kita udah sampai di terminal terpadu Pulau Gebang jam 3 pagi. Waktunya pas sih teman-teman. Karena dia kan lewat tol Prambanan, jadi bisa lebih cepat. Ini HR30 yang kemarin nolongin aku deh kayaknya. Oh iya, ketemu lagi. Ibu saya lagi laporan dulu. Setelah itu langsung melanjutkan perjalanan lewat Priok, terus Kalideres, Cengkareng, Grogol, Polri sampai ke Rajek Tangerang. Jalurnya situ lewat utara dia. Bus melanjutkan perjalanan sampai ke Rajek. Ini ada Pandawa Transformer nih, UHD pertama di Indonesia. Dari Madura kalau nggak Banyuwangi. Sekarang tuh kalau nggak salah Banyuwangi full dikasih sleeper. Kayaknya Madura tuh. Madura Sukabumi. Jam segini jam-jam rame kedatangan. Oke teman-teman, terima kasih udah ngikutin video perjalananku dari Jogja sampai ke Jakarta Pulau Gebang ini. Naik bus Brata Yudhistira, ternyata worth it juga ya, bangkunya enak dan dia via tol Prambanan. Nah, aku mau tidur dulu di hotel pelagaranku, hotel Pulau Gebang, hotel paling murah sedunia mungkin, cuman 15.000. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.